Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk pertama kalinya secara terbuka meminta maaf kepada Ukraina atas penundaan bantuan militer Amerika oleh Kongres selama berbulan-bulan yang memungkinkan Rusia memperoleh keuntungan di medan perang ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta dukungan bipartisan Amerika Serikat seolah-olah sebelumnya selama Perang Dunia Kedua. Dan di episode hari ini kita akan membahas alasan perihal permintaan maaf Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Berbicara di Paris, sehari setelah mereka berdua menghadiri upacara peringatan 80 tahun pendaratan D-Day di Normandia, Biden meminta maaf kepada rakyat Ukraina selama berminggu-minggu karena tidak mengetahui apakah lebih baik bantuan akan datang. Sementara Partai Republik Konservatif di Kongres Amerika Serikat menahan paket bantuan militer senilai 61 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina selama 6 bulan. Meski begitu, Presiden dari Partai Demokrat tersebut bersikeras bahwa rakyat Amerika mendukung Ukraina untuk jangka panjang dan menambahkan kami masih masuk sepenuhnya secara menyeluruh. Permintaan maaf tersebut dan permohonan Zelensky untuk memberikan dukungan yang kuat seperti koalisi sekutu pada Perang Dunia Kedua berfungsi sebagai pengingat bahwa terlepas dari semua pembicaraan Biden tentang komitmen Amerika Serikat yang tak kunjung padam terhadap Ukraina, keengganan di kalangan anggota Kongres dari Partai Republik dan ketegangan isolasionis dari politik Amerika telah menyebabkan hal ini, yaitu keuntungan Rusia di medan perang. Dan meskipun tidak terlalu diperhatikan, momok pencalonan Donald Trump membayangi diskusi tersebut. Karena mantan presiden dari Partai Republik dan juga merupakan calon presiden kuat Amerika tersebut telah berbicara positif tentang Presiden Rusia Vladimir Putin dan memicu kekhawatiran Ukraina bahwa ia akan menyerukan agar negara tersebut menyerahkan wilayahnya untuk mengakhiri konflik. Zelensky mendesak seluruh warga Amerika untuk mendukung pertahanan negaranya melawan invasi Rusia. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada anggota parlemen karena pada akhirnya bersatu untuk menyetujui paket senjata tersebut yang memungkinkan Ukraina membendung kemajuan Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Berikut adalah pernyataan Zelensky. Sangat penting bahwa dalam persatuan ini, Amerika Serikat, seluruh warga Amerika tetap bersama Ukraina seperti Perang Dunia Kedua. Bagaimana Amerika Serikat membantu menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan Eropa, dan kami mengandalkan dukungan Anda yang berkelanjutan. Amerika Serikat sejauh ini merupakan pemasok dukungan masa perang terbesar bagi Kiev, dan Ukraina saat ini sedang berusaha menangkis serangan intensif Rusia di wilayah timur negara tersebut. Serangan ini dipusatkan di wilayah perbatasan Ukraina di Kharkiv dan Donetsk. Namun para pejabat Ukraina mengatakan serangan itu bisa meluas karena pasukan Rusia yang lebih besar berupaya memanfaatkan kekuatan mereka. Serangan tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi kekurangan amunisi dan pasukan di Kiev di sepanjang garis depan sekitar 1000 km. Lambatnya pengiriman persenjataan barat yang dijanjikan telah lama membuat Zelensky frustasi. Begitu pula dengan keraguan Biden untuk memasok lebih banyak perangkat keras, karena ada rasa khawatir takut memprovokasi Putin dan hal itu menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Biden juga mengumumkan pada hari Jumat bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan militer sekitar 225 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Paket baru tersebut mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi serta sistem mortir dan serangkaian peluru artileri. Biden menyebut bantuan tambahan dalam pertemuannya dengan Zelensky sebagai dana untuk merekonstruksi jaringan listrik di Ukraina, yang menurut para pembantunya adalah untuk tambahan sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal dalam paket terbaru tersebut. Melonggarkan sikap mereka di tengah serangan terbaru Rusia dan terguncangnya tentara Ukraina, beberapa sekutu NATO termasuk Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa mereka akan mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang mereka kirimkan ke Kiev untuk melakukan serangan terbatas di Rusia. Langkah tersebut tentu menimbulkan tanggapan marah dari Kremlin yang memperingatkan bahwa konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua bisa lepas kendali. Pada hari Kamis, Biden dan Zelensky juga menghadiri acara peringatan D-Day di Normandia bersama dengan para pemimpin Eropa yang mendukung upaya Kiev dalam perang tersebut.
Di sini Biden berjanji, kami tidak akan meninggalkan Ukraina dan menarik garis lurus dari perjuangan untuk membebaskan Eropa dari dominasi Nazi hingga perang saat ini melawan agresi Rusia. Ukraina menggambarkan perjuangannya melawan pasukan Kremlin sebagai bentrokan antara kebebasan demokratis Barat dan tirani Rusia. Di sisi lain, Rusia mengatakan pihaknya mempertahankan diri terhadap ancaman ekspansi aliansi militer NATO ke arah timur. Dalam pidatonya yang berdurasi 20 menit pada hari Jumat di Majelis Nasional, Zelensky menyamakan pengorbanan yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua dengan perjuangan negaranya saat ini. Menurut Zelensky, pertempuran ini adalah persimpangan jalan. Momen di mana kita sekarang bisa menulis sejarah sesuai kebutuhan kita, atau kita bisa menjadi korban sejarah karena hal tersebut sesuai dengan musuh kita. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada hari Kamis malam bahwa Prancis akan menyediakan pesawat tempur Mirage kepada Ukraina. Macron memang telah menjadi pendukung vokal Ukraina. Dia bahkan mengatakan pada bulan Februari bahwa menempatkan pasukan Barat di wilayah Ukraina bukanlah hal yang mustahil. Zelensky memulai hari pertemuannya di Paris dengan upacara penyambutan resmi di Monumen Invalides yang berkubah emas, tempat di mana makam Napoleon. Dan pada siang harinya, Zelensky dijadwalkan mengunjungi pabrik senjata Nexter di Versailles, yang terkenal pabrik pembuat senjata Chevrolet Howitzer Caesar, yang merupakan salah satu senjata yang disediakan oleh Prancis untuk pasukan di Kiev. Kunjungan Zelensky ke luar negeri bertujuan agar penderitaan Ukraina tetap menjadi perhatian publik, mendapatkan lebih banyak bantuan militer dalam perjuangannya melawan invasi Rusia, sekaligus mendapatkan dukungan jangka panjang Barat melalui aliansi bilateral. Prancis dan Ukraina pada bulan Februari menandatangani perjanjian keamanan bilateral berdurasi 10 tahun. Dan sejak itu, Zelensky juga telah menandatangani perjanjian bilateral serupa dengan banyak negara Eropa. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perkembangan perang Rusia-Ukraina? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.